Saya mantan anggota MRP yang juga mantan Ketua Koordinator Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua pada tahun 2020 di Hotel Orek Sentani. Saya mau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kota melalui Kesbangpol Provinsi Papua dan Kesbangpol Kabupaten Kota. Hal yang paling mendasar bagi saya yang saya perlu sampaikan, hari ini saya berkumpul bersama-sama para Ondoafi, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kenapa saya katakan demikian? Satu hal yang perlu saya garis bawahi dan saya tegaskan kembali, hasil rapat pemerintah Provinsi Papua melalui Kesbangpol Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kota melalui Kesbangpol Kabupaten Kota pada tanggal 12 Januari 2024, saya dengan tegas saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Kesbangpol Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kota melalui Kesbangpol Kabupaten Kota. Ingat hasil rapat dengar pendapat MRP pada tahun 2020. Rapat dengar pendapat MRP, saya selaku Ketua Koordinator Wilayah Adat Tabi, hasil keputusan dari 53 butir yang ada di dalam rekomendasi hasil RDP Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua bersama masyarakat, hingga terjadilah perubahan Otsus yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Di dalam Undang-Undang Nomor 2, di sana sangat jelas, 70% paling banyak adalah hasil rekomendasi dari butir 1 sampai ke butir 53. Yang sekarang lagi tren dengan DPR pengangkatan di Kabupaten Kota. Dengan adanya perubahan regulasi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, landasan hukumnya adalah aspirasi yang saya dapat dari bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya, para kepala suku, tokoh pemuda, bahkan yang ada di sebelah kanan saya, bapak-bapak Ondoafi kepala suku. Salah satunya yang kami tanda tangan di atas baliho untuk mendukung Otsus lanjut pemekaran daerah atau DOB baru, itu di atas rumahnya Bapak Yohanes Wow yang ada di Kampung Nebugresi, Distrik Kemtugresi. Ketika itu baru kita bawa turun lagi ke Yakotim di bawah wilayah Bapak Stephen Pendeta dan Bapak Melkianus Wambukomo selaku Ketua Pemuda. Itu rapat berikutnya. Tapi pernyataan dukung Otsus lanjut, perubahan regulasi dan harus ada DPRK, DPRP, secara khusus DPRK yang ada di kabupaten, itu di rumahnya Bapak Yohanes Wow, itu di Bungku. Otsus lanjut, pemekaran daerah, itu terjadi di Bapak Yohanes Wow. Dari bapak-bapak yang ada ini, bapak-bapak tokoh-tokoh adat, para Ondoafi kepala suku, termasuk tokoh-tokoh pemuda, mereka adalah pelaku-pelaku minta untuk Otsus lanjut. Sekalipun banyak tantangan, banyak ancaman, banyak fitnah, tapi bapak-bapak ini tetap punya komitmen yang tinggi. Kami dukung Otsus lanjut dan negara akan memberikan sesuatu yang baik bagi orang Papua. Dan hanya wilayah adat Tabi Manta yang bisa memberikan keamanan, kedamaian, memberikan jaminan kepada negara bahwa Otsus harus lanjut. Itu cuma ada orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat yang ada duduk sekarang dengan saya. Baik sebelah kiri saya, baik sebelah kanan saya. Maka itu saya minta kepada Kesbang, baik Provinsi Papua melalui pemerintah Provinsi Papua, baik Kesbang Kabupaten Kota melalui pemerintah Kabupaten Kota, tolong perhatikan di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Ini adalah bapak-bapak pelaku Otsus lanjut yang ada dalam butir 1 sampai ke butir 53 rekomendasi MRP. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah hasil daripada rapat dengar pendapat dengan rakyat dan Majelis Rakyat Papua pada tahun 2020. Hotel Orek Sentani jadi saksi bisu. Jadi saya sampaikan hari ini, saya Herman Yoku, Ketua Koordinator, mantan Ketua Koordinator Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua pada tahun 2020. Untuk itu saya sekali lagi saya tegaskan, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Kabupaten Kota melalui Kesbang Provinsi Papua dan Kesbang Kabupaten Kota, perhatikan di sebelah kiri saya dan perhatikan di sebelah kanan saya. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan diri nyawanya untuk Otsus lanjut. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, dalam waktu dekat saya akan layangkan surat audiens dengan Kesbangpol Provinsi Papua dan Kesbangpol Kabupaten Kota melalui pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota. Audiens untuk masalah penjaringan atau rekrutmen melalui pansel atau panpil yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kesbangpol. Saya harap saya akan dalam waktu dekat akan melayangkan surat audiens. Untuk kita, saya mau sampaikan, bapak-bapaknya akan hadir untuk menyampaikan mereka punya aspirasi. Karena mereka adalah pelaku Otsus yang taruhan nyawa demi kepentingan rakyat Papua dan demi kepentingan bangsa dan negara. Sekalipun banyak yang bilang, hari ini saya mau maju, tetapi kenyataannya mereka tidur di mana. Saya harap pemerintah Provinsi Papua melalui Kesbangpol Provinsi, pemerintah Kabupaten Kota melalui Kesbangpol Kabupaten Kota, perhatikan bapak-bapak yang tadi saya sebut tadi. Di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya. Saya cuma minta satu, jangan terjadi seperti MRP kemarin. MRP itu adalah lembaga budaya dan adat. Dia adalah kultur, datanglah perempuan dan agama. Tetapi MRP bisa dilecehkan. Perdasus yang harusnya jadi perdasus malah jadi perdasi. Akhirnya terjadi kecoh di sana,
Komunitas adat yang tidak jelas status komunitas adatnya. Harusnya yang duduk itu orang-orang yang punya kedudukan adat, punya kedudukan di adat, punya jabatan di adat, punya komunitas adat yang jelas. Ternyata di sana terjadi permainan, akhirnya keterlibatan partai politik terlalu banyak. Saya tegaskan kembali untuk menyikapi masalah rekrutmen besok. Karena mereka yang kiri saya, kanan saya adalah pelaku. Saya sendiri pun juga demikian. Orang Papua katakan dapat dia, tangkap dia, bunuh dia. Sekarang saya minta perhatian negara, lalu pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten kota, perhatikan di sebelah kiri saya dan kanan saya. Itu permintaan saya.